Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat dipertemukan kembali pada pertemuan hari ini yang insya Allah semua sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita dahului dengan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menghafalkan surat-surat pendek terlebih dahulu. Yang pertama, kita coba baca surat Al-Lahab 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Pinter semuanya, lancar semuanya. Di sini dalam hari ini Ibu akan mengajak kalian. Di sini Ibu akan membawakan metode. Ibu menjelaskan, kalian mendengarkan ya. Kemudian nanti jika tidak paham, kalian bisa menanyakan pada Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan bab membangun budaya kritis melalui dakwah. Jadi apa sih dakwah itu? Apa dakwah itu ya? Di sini Ibu ada surat An-Nahl ayat 125. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang mana telah dijelaskan bahwa dakwah merupakan salah satu tugas dari para nabi dan rasul. Berdakwah itu mulia karena misi dari dakwah adalah menebar kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya, tujuan dari pelaksanaan dakwah adalah terwujudnya semangat untuk mengamalkan nilai-nilai agama secara total di muka bumi ini. Untuk itu, Allah memerintah Rasulullah dan kita yang melakukan dakwah menggunakan berbagai cara dan metode yang terbaik
Ayat ini memberikan 3 metode dalam berdakwah, yaitu ada al-hikmah, yang kedua ada mau'idhah, dan yang ketiga ada mujadalah. Yang pertama al-hikmah. Apa sih al-hikmah itu? Al-hikmah itu artinya bijaksana. Tapi menurut ahli tafsir, al-hikmah ialah pengetahuan yang mendalam tentang kandungan Al-Quran dan As-Sunnah serta dalil-dalil yang kuat. Artinya bahwa seorang juru dakwah harus membekali dirinya dengan ilmu yang dibutuhkan dalam kegiatan dakwahnya, khususnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, serta mampu melakukan istidlal dengan benar. Yang kedua ada mau'idhah. Mau'idhah itu apa? Mau'idhah itu nasihat. Jadi menurut ahli tafsir, mau'idhah itu tidak hanya sekedar diartikan nasihat. Mau'idhah bisa diartikan wejangan yang mengandung unsur ancaman. Artinya bahwa seorang juru dakwah pada kesempatan tertentu harus mampu menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, meskipun yang disampaikan adalah sebuah ancaman dari Allah, dengan cara yang halus, menarik dan menyentuh hati lawan bicaranya. Yang ketiga ada al-mujadalah. Apa sih al-mujadalah itu? Al-mujadalah itu merupakan salah satu bentuk dari jihad bil ilmi wal lisan. Maka harus dilakukan dengan cara yang baik, ungkapan yang halus, mengedepankan sopan santun, tidak menggunakan suara yang keras apalagi membentak. Karena yang terpenting, diskusi dan dialog pada umumnya adalah kekuatan dalil dan argumentasi yang mudah dicerna dan diterima oleh lawan jenisnya. Ketika tidak menemukan titik temu dalam diskusi tersebut, maka mujadalah ini sebaiknya dihentikan daripada menghabiskan tenaga sia-sia. Selanjutnya ada ayat kedua dari surat Al-Hijr ayat 94-96. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafaynaka mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun. Yang mana dijelaskan pada ayat ini, setelah 3 tahun melakukan dakwah dengan cara halus dan sembunyi-sembunyi karena selalu diintimidasi oleh orang musyrik, maka setelah turunnya ayat ini, dakwah Islam di Mekah dimulai, yaitu dakwah bil jahr, dakwah yang dilakukan secara terang-terangan dan tidak lagi menghiraukan ancaman yang dilancarkan orang musyrik, karena Allah menjaga keselamatan beliau dan dari tipu daya mereka. Allah juga memerintahkan Nabi untuk tidak mengharapkan respon positif dari orang-orang musyrik yang tetap teguh dengan kemusyrikannya, karena pada saatnya nanti ketika dakwah Islam sudah menampakkan hasilnya dan permusuhan yang mereka korbankan tidak lagi bermanfaat. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita senantiasa memberikan peringatan kepada umat kita masing-masing. Tugas seorang dai, orang yang berdakwah, hanya menyampaikan risalah. Urusan hidayah diserahkan Allah. Jadi tugas kita hanya menyampaikan risalah dari Nabi untuk mereka yang masih sesat. Jadi kalau ada yang tidak menghiraukan kita, itu kita serahkan pada Allah. Semoga cepat-cepat mendapat hidayah. Kemudian ada hadis tentang dakwah.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an rawahu Ahmad. Jadi dalam hadis tersebut telah dijelaskan siapa yang menunjukkan seseorang melakukan kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang diterima oleh orang yang melakukannya tanpa berkurang sedikit pun pahalanya. Hadis-hadis dengan semangat seperti ini sangat banyak yang tidak langsung memberikan dorongan dan motivasi kepada kita untuk melakukan dakwah. Kita harus menjadi pelopor kebaikan dan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Kita sebagaimana disebutkan di dalam hadis di atas bahwa pahala orang yang mengajak orang lain berbuat kebaikan tidak pernah terputus pahalanya. Itu bisa menjadikan kita sebagai amal jariah kita saat nanti kita sudah tiada. Sebaliknya, orang yang menyebabkan orang lain berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan dan kerusakan di muka bumi ini akan mendapat limpahan dosa orang yang terpengaruh dengannya. Jadi, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan bukan tugas ulama saja, tetapi tugas sebagai seluruh umat Islam. Kalian Islam tidak? Kalau Islam, kita dianjurkan untuk tetap berdakwah, ya. Tapi tidak boleh asal dakwah, kita juga harus mengerti dasaran-dasarannya. Jangan anggar nyeplos gitu ya. Memang salah satu syarat di dalam berdakwah adalah memiliki ilmu, tapi tidak mutlak harus menguasai semua ilmu agama. Karena seseorang yang hanya mengetahui satu permasalahan saja, maka dia adalah ulama di bidangnya dan menjadi tanggung jawab dan kewajibannya mengajak orang lain kepada kebaikan yang dia kuasai ilmunya tersebut. Terkadang ada sebagian orang yang memberikan statement yang melemahkan niat kita untuk melakukan dakwah, berkata kebatilan sudah menyebar dan dakwah kita tidak bermanfaat mengurangi kebatilan tersebut. Ungkapan ini yang keliru dan yang menyesatkan. Nah, itu tadi surat-surat dan ayat tentang dakwah. Sekarang ibu mau tanya pada kalian, siapa yang bisa jawab? Yang pertama, dakwah secara lughawi artinya apa? Ada yang tahu? Dakwah secara lughawi atau secara bahasa artinya itu mengajak atau memanggil, sedangkan dalam pengertian istilah ialah mengajak orang lain kepada jalan Allah dan mengejarkan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran atau bisa disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tadi dakwah ada berapa? Dakwah ada tiga. Yang pertama bil hikmah, yang kedua mau'i bohasanah, yang ketiga mujadalah bil ahsan. Yang al-hikmah tadi artinya apa? Al-hikmah adalah sikap bijaksana di dalam berdakwah karena mengilmui apa yang disampaikan. Dakwah sebaiknya dimulai dari diri sendiri dan keluarga terdekat, karena kebaikan dai dan orang-orang di sekelilingnya mempengaruhi keberhasilan dakwah. Paham dari sini? Ada yang ditanyakan? Paham semua? Kesimpulannya apa hari ini? Dakwah apa tadi?
Kesimpulannya, dakwah secara bahasa artinya mengajak atau memanggil, sedangkan menurut istilah mengajak orang lain kepada jalan Allah dan mengajarkan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Kalau tidak ada yang tanya, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya, carilah tujuan dan fungsi Al-Quran. Minggu depan dikumpulkan ya. Sanggup? Sanggup semuanya? Oke. Kalau semuanya sudah paham, di sini karena waktunya juga sudah habis, ibu akhiri ya. Sebelum ibu akhiri, marilah kita membaca doa penutup dulu bersama-sama. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang diajarkan oleh ibu dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari lagi, PR-nya jangan lupa dikerjakan. Cukup sekian dari ibu. Apabila ada kesalahan ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.